hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya? Nah, cari tahu pengetahuan-pengetahuan yang lain yuk. Hanya di Go Smart and Fun. Di sini kita belajar sambil bermain. Dah. Lamanya waktu pada suatu kegiatan sebelum dan setelah kegiatan itu berlangsung. Nah, seperti apa materi hari ini? Simak dengan baik ya, Soli dan Solihah. Nah, sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama adalah soalnya 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul titik-titik. Nah, baik Soli dan Solihah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perlu mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Pada soal ini kata kuncinya adalah kata sebelum. Nah, jika kata kuncinya sebelum, maka dikurang. Itu artinya soal ini kita akan menyelesaikannya dengan proses pengurangan dengan cara menghitung mundur. Nah, Soli dan Solihah, jika kata kuncinya setelah, maka dijumlah. Atau kita akan menghitung maju. Nah, untuk soal yang pertama ini, karena kata kuncinya sebelum, maka kita akan melakukan proses pengurangan. Seperti apa ya? Yuk langsung saja kita lihat. Nah, 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul berapa ya? Oke, yang pertama kita akan menggunakan jam untuk menghitungnya. Nah, jam ini menunjukkan pukul 5 tepat ya, Soli dan Solihah. Bisa dilihat dari jarum jam yang pendek menunjukkan ke angka 5. Dan jarum jam yang panjang menunjukkan ke angka 12. Nah, maka jam ini menunjukkan pukul 5 tepat. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah
3 jam sebelum. Nah, ketika yang ditanyakan satuannya adalah jam, maka yang akan bergerak berpindah adalah jarum jam yang pendek. Karena jarum jam yang pendek menunjukkan jam ya, Soli dan Solihah. Sementara jarum jam yang panjang itu menunjukkan menit. Nah, jadi kita akan memindahkan atau menghitung mundur menggunakan jarum jam yang pendek. Nah, kemudian di sini kata kuncinya sebelum. Berarti kita akan menghitung mundur dari angka 5 sebanyak 3 kali. Karena yang ditanyakan sebanyak 3 jam ya. Yuk bersama-sama kita hitung mundur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jadi jarum jam yang pendek akan menunjukkan ke angka berapa, Soli dan Solihah? Ya, betul. Ke angka 2. Itu artinya 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul berapa? Iya, pukul 2 tepat ya, Soli dan Solihah. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan garis waktu. Nah, Soli Solihah silakan gambar garis waktunya seperti membuat garis bilangan ya. Nah, perlu diketahui Soli dan Solihah, ketika yang ditanyakan dalam bentuk satuan jam, maka kita akan menuliskan jamnya juga seperti ini. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, dan seterusnya. Kemudian kita kembali lagi ke soal. 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul berapa? Nah, ingat, karena kata kuncinya sebelum, maka kita akan melakukan proses menghitung mundur dari angka 5 sebanyak 3 kali ya, atau 3 jam. Yuk langsung saja kita hitung mundur. 1, 2, 3. Nah, garis terakhir menunjukkan ke pukul berapa, Soli dan Solihah? Betul sekali, pukul 2. Nah, sama ya, hasilnya pukul 2. Jadi, 3 jam sebelum pukul 5 adalah pukul 2. Seperti itu, Soli dan Solihah. Nah, Soli Solihah boleh memilih menggunakan cara dengan jam atau cara dengan garis waktu. Nah, keduanya proses pengerjaannya mudah ya, Soli dan Solihah. Nah, baik, sekarang kita perhatikan lagi contoh soal berikut ini. Contoh yang kedua adalah 25 menit setelah pukul 8 lebih 5 menit adalah pukul titik-titik. Nah, coba Soli Solihah temukan kata kuncinya. Kata apa yang menjadi kata kuncinya? Iya, betul. Setelah. Nah, kita lihat di sini. Jika kata kuncinya setelah, maka kita akan melakukan proses penjumlahan dengan cara menghitung maju. Nah, langsung saja yuk kita lihat bagaimana sih proses penyelesaian soalnya. Nah, kita tuliskan lagi soalnya. 25 menit setelah pukul 8 lebih 5 adalah pukul berapa ya? Oke, kita gambar dulu jamnya. Nah, ini jamnya menunjukkan angka 8 dan 1. Itu artinya ini adalah pukul 8 lebih 5 menit ya, Soli dan Solihah. Baik, sekarang soalnya yang ditanyakan adalah 25 menit setelah pukul 8 lebih 5. Nah, yang ditanyakan dalam bentuk satuan menit, Soli dan Solihah. Ketika yang ditanyakannya menit, maka yang akan bergerak adalah jarum jam yang panjang ya. Ingat, ketika yang ditanyakan menit adalah jarum jam yang panjang. Nah, kemudian di sini ada kata setelah. Nah, itu artinya kita akan menghitung maju dari jarum jam yang panjang sebanyak berapa menit? Iya, betul, sebanyak 25 menit. Nah,
Nah, Soli dan Soliha, sebelum kita melakukan hitung maju, kita perlu mengingat bahwa setiap angka yang ditunjukkan oleh jarum jam panjang bernilai sebanyak 5 menit ya. Nah, jadi sekarang kita hitung maju sebanyak 25 menit dari angka 1 dengan menggunakan jarum jam panjang. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, dan 25 menit. Nah, jadi jarum jam panjang menunjukkan ke angka berapa ya, Soli dan Soliha? Iya, betul, ke angka 6. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Ini pukul berapa ya, Soli dan Soliha? Iya, betul sekali. Pukul 8 lebih 30 menit. Karena jarum jam panjangnya menunjukkan ke angka 6. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan menggunakan garis waktu. Nah, Soli dan Soliha, ingat di sini yang ditanyakan dalam bentuk menit ya. Itu artinya kita akan menuliskan jamnya beserta menitnya. Nah, seperti ini. Nah, dari mulai jam 8 lebih 5 menit, jam 8 lebih 10 menit, jam 8 lebih 15 menit, dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah 25 menit setelah pukul 8 lebih 5. Nah, kita lingkari dulu jam 8 lebih 5 menit. Kemudian di sini ada kata setelah. Nah, jika ada kata setelah, maka kita akan melakukan proses penjumlahan dengan cara menghitung maju. Betul sekali. Sebanyak berapa menit yang ditanyakannya? Sebanyak 25 menit. Nah, sekarang setiap titiknya ini bernilai 5 menit ya, Soli dan Soliha. Yuk kita sama-sama menghitung maju sebanyak 25 menit. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Nah, garis terakhirnya ini menunjukkan pukul berapa ya, Soli dan Soliha? Betul sekali, pukul 8 lebih 30 menit. Nah, seperti ini. Jadi 25 menit setelah pukul 8 lebih 5 menit adalah pukul 8 lebih 30 menit. Nah, seperti itu Soli dan Soliha penyelesaiannya.